Perkenalkan, saya M. Danis dengan NIM A1A322067. Di sini saya akan menganalisa satu buku dan satu jurnal mengenai komunikasi bisnis. Yang pertama, saya akan menganalisa satu buku Komunikasi Bisnis, Teori Praktik, dan Strategi Efektif. Dalam buku ini, menyoroti kontribusi utamanya sebagai panduan komprehensif yang secara efektif menghubungkan tiga elemen: teori akademik, praktik operasional, dan strategi manajerial. Dalam buku ini memiliki keunggulan dan kemampuan untuk mengintegrasikan komunikasi bisnis bukan hanya sebagai kemampuan dasar dalam berbisnis, tetapi juga fungsi strategis yang melekat pada dalam manajemen organisasi. Yang tampak jelas dalam pembahasan buku ini mengenai struktur komunikasi vertikal dan horizontal secara perannya dalam kepemimpinan dan memotivasi tim. Buku ini secara spesifik menganalisis pentingnya menyelaraskan komunikasi internal dan eksternal, terutama dalam konteks komunikasi pemesanan terpadu. Memastikan semua pesan yang disampaikan ke pasar konsisten dan mendukung tujuan bisnis utama pembisnis. Selain itu, buku ini sangat relevan dengan zaman yang modern secara membahas transformasi teknologi yang mendalam tentang landasan etika bisnis, yang menuntut para pelaku bisnis untuk menggunakan komunikasi secara bertanggung jawab dan adaptif di tengah dinamika digital yang terus berubah. Dengan demikian, buku ini menawarkan perspektif yang membekali pembaca dengan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana komunikasi bisnis menjadi penentu keberhasilan dalam berbisnis, dengan keunggulan kompetitif dalam lingkungan berbisnis. Analisis buku ini menggarisbawahi posisinya sebagai referensi modern yang menekankan integrasi komunikasi bisnis dengan manajemen strategis dan dinamika organisasi. Kontribusi buku ini tidak hanya terbatas pada teknik dasar, melainkan meluas ke ranah pengambilan keputusan korporat. Secara spesifik, buku ini menganalisis bahwa bagaimana jenis-jenis komunikasi dalam organisasi seperti komunikasi vertikal dan horizontal berfungsi sebagai mekanisme penting dalam koordinasi tim, motivasi karyawan, dan pemecah masalah secara cepat dalam lingkungan bisnis. Selain itu, buku ini memberikan tinjauan strategis mengenai komunikasi pemasaran terpadu atau integrated marketing communication, menunjukkan bagaimana seluruh pesan eksternal harus diselaraskan dengan membangun citra merek yang konsisten di mata pasar. Selanjutnya, saya akan menganalisis satu jurnal komunikasi bisnis eksternal PT Unilever Indonesia. Dalam jurnal ini memberikan studi kasus yang mengenai implementasi komunikasi bisnis eksternal pada level perusahaan multinasional besar. Jurnal ini secara spesifik menganalisis bagaimana PT Unilever Indonesia menggunakan komunikasi bisnis tidak hanya untuk pemasaran produknya sehari-hari, tetapi sebagai alat strategis dalam konteks high stakes, yaitu proses akuisisi perusahaan. Kontribusi utamanya bagi studi komunikasi bisnis terletak pada penekanan terhadap manajemen di luar konsumen. Komunikasi diarahkan untuk meyakinkan investor, mitra, media, dan regulator tentang nilai dan fit strategis dari akuisisi yang telah dilakukan. Jurnal ini menggarisbawahi pentingnya konsistensi pesan korporat dan bagaimana pesan-pesan tersebut harus diselaraskan dengan citra merek dan janji perusahaan atau fokus pada pemasarannya. Dengan demikian, jurnal ini menunjukkan bahwa komunikasi bisnis eksternal pada tingkat korporat bersifat proaktif, terencana, dan sensitif terhadap sentimen pasar, berfungsi sebagai critical factor dalam keberhasilan transaksi bisnis yang kompleks, bukan sekedar fungsi pendukung operasional.
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.